Desember 2024 yang lalu, kami sekeluarga sempat pergi ke Yogyakarta untuk mengantar anak kami, Christopher, untuk kompetisi bola basket di sana. Nah, anak saya ini membawa mainan favorit dia yang sangat berharga buat dia, yaitu sebuah Rubik Cube. Rubik Cube itu sebuah kotak warna-warni yang harus diputar-putar supaya warnanya sama di setiap sisi. Nah, mainan ini berharga buat dia karena mainan ini adalah hadiah ulang tahunnya dia. Dan mainan ini menurut saya waktu itu cukup mahal harganya. Nah, waktu itu ceritanya adalah kami sedang menunggu di acara penyerahan medali bagi pemenang kompetisi itu. Nah, karena banyak tim yang harus dipanggil sehingga mereka harus menunggu untuk giliran penyerahan tersebut. Nah, sambil menunggu, Christopher tuh mainkan Rubik Cube-nya. Dia memainkan Rubik Cube-nya, dan waktu itu dia mau memasukkan, setelah selesai dia mau memasukkan ke dalam kantong celananya. Namun, ketika dia mau masukkan, somehow itu slip, nggak masuk ke dalam kantongnya dan jatuh ke lantai. Nah, ketika itu jatuh di lantai, tim dari pemain lain, dari tim kota lain melihat itu dan mengambil Rubik Cube itu, dan mereka mungkin anak muda ya, langsung dipakai untuk lempar-lemparan. Mereka pakai Rubik Cube-nya dilempar-lempar begitu. Dan hal yang menakutkan dan nggak saya bayangkan sebelumnya itu, Rubik Cube-nya itu jatuh. Dan bukan hanya jatuh, tapi pecah berkeping-keping dan bertebaran kemana-mana. Dan bagian-bagian piecesnya adalah seperti ini. Nah, ketika kejadian ini terjadi, kami tidak ada di tempat itu karena kami sedang duduk di tribun penonton di atas, sedangkan mereka ada di bawah, sedang menunggu ya. Tapi saya berpikir, kok anak-anak yang menyebabkan Rubik Cube anak saya pecah ini kok tega ya, jahat sekali. Ketika pecah kemana-mana kok dia nggak bantuin mau cari. Kok dia nggak mau seakan-akan membantu supaya Rubik Cube-nya ini, piecesnya, bagian-bagian ini bisa ada. Saya pikir kalau saya ada di sana, saya pasti dengan sekuat tenaga saya akan cari kemana-mana. Saya akan cari itu bagian, piece demi piece saya akan cari. Tapi saya pikir, kok kenapa ya teman-temannya yang itu nggak mau bantu cari, sedangkan saya mau bantu mencari. Bahkan akan rela mati-matian mungkin akan mencarikan itu. Karena saya tahu Rubik Cube itu berharga buat anak saya. Kenapa? Ya karena saya tahu benda ini dia sayangi sekali. Rubik Cube ini dia sayang sekali. Dan benda ini, benda yang sangat berharga buat dia. Dan kenapa kok saya bisa tahu bahwa benda ini dia sayangi dan berharga buat dia? Karena saya adalah ayahnya. Dan dia adalah anak saya. Dan saya punya hubungan, saya punya relationship dengan anak saya. Begitu pula dengan Kristus. Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Ketika ada satu yang hilang, dia rela mencari yang satu yang hilang itu dan meninggalkan 99. Karena Yesus tahu itu berharga buat dia. Sama halnya ketika saya tahu bahwa Rubik Cube itu berharga buat Christopher. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita juga harus tahu bahwa jiwa-jiwa ini berharga buat Tuhan Yesus. Dan dia mau untuk kita semua mencari dan memenangkan jiwa untuk Yesus. One for Jesus.